warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dada Riana, kelas 12 TKL. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kopling. Kopling fungsinya untuk meredam tenaga yang disalurkan mesin ke transmisi, agar saat mulai bergerak, tenaga yang disalurkan tidak langsung besar, melainkan sedikit demi sedikit sesuai dengan bukaan kopling. Macam-macam kopling. 1. Friction clutch adalah tipe kopling yang paling umum dipahami oleh banyak orang. Kopling ini menghubungkan dua poros dengan menggunakan plat yang memiliki koefisien gesek tertentu. Langkah kedua, kopling sentrifugal. Kopling ini menggunakan gaya sentrifugal untuk dapat secara otomatis mengenergi kopling pada saat putaran mesin naik mencapai nilai tertentu. Cone clutch. Sesuai dengan namanya, kopling jenis ini berbentuk kon pada bagian geseknya. Tipe ini masih termasuk jenis friction clutch. Langkah keempat, kopling basah. Berarti kopling tersebut terendam di dalam oli pelumas yang berfungsi sebagai pendingin, menjaga kebersihan, dan permukaan kopling menghasilkan performa yang halus serta lebih tahan lama. Kopling kering. Sesuai dengan namanya, kopling ini tidak terendam di dalam oli. Kelima, kopling belt. Kopling jenis ini menggunakan belt sebagai media transmisi antara kedua poros. Biasanya kopling jenis ini menggunakan mekanis pulley tension untuk mengatur tegangan belt agar tidak slip atau sebaliknya belt terlalu tegang. Langkah keenam, kopling hidrolik atau disebut fluid kopling. Kopling jenis ini tidak menggunakan bidang gesek seperti kopling pada umumnya. Pemeriksaan plat disk atau kampas kopling. Untuk mengukur tebal plat kopling menggunakan jangka sorong, ukur kedalaman kepala kelingan dengan permukaan plat kopling. Langkah kedua, periksa cloth over assembly. Gunakan jangka sorong, ukur lebar dan kedalamannya. Keausan pegas diafragma akibat pergesekan dengan release bearing. Langkah ketiga, periksa flywheel sub assembly atau roda penerus atau roda gila menggunakan dial gauge atau dial indikator. Periksa burnout flywheel sub assembly. Keempat, periksa release bearing kopling assembly. Pemeriksaan roda release bearing memeriksa apakah release bearing kopling bisa bergerak dengan lembut tanpa terasa terhambat atau bunyi yang tidak normal. Kepada SMK Luluh Warga Kusuma, terutama guru-guru produktif teknik kendaraan ringan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas daring ini, di mana untuk memenuhi atau sebagai syarat kelulusan uji kompetensi teknik kendaraan ringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.